Iya, jadi ini ada pengungkapan perampokan yang kita ungkap di wilayah Lumajang. Jadi ternyata setelah kita lakukan pengembangan kasus, itu total ada 27 kali dia melakukan perampokan di Lumajang. Jadi pagi ini tim Kobra akan melakukan penyisiran ke wilayah Polres tetangga, yakni di wilayah Jember. Tapi sasarannya kemana, ke wilayah mana, kita ikuti karena bentar lagi kegiatan APP akan dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Bapak Kapolres. Ikuti terus pergerakan tim Kobra dan Bang Iwan pagi ini. Dan rata-rata yang diambil kendaraan bermotor. Nah, dari 27 kali perampokan itu, 24 kali berhasil, berarti ada 24 motor total yang diambil. Dan semuanya itu dibuang ke wilayah Sumber Baru, Jember. Nah, ini yang kemudian kita akan lakukan penggerbekan di ada 5 rumah yang akan kita sasar di wilayah Jember, di Kecamatan Sumber Baru. Saya juga udah komunikasi dengan Polres Jember, dan mereka juga sangat support, sangat mendukung, dan juga nanti memberikan personil juga untuk perkuatan-perkuatan kami. Jadi hari ini kita akan lakukan penggerbekan di wilayah Kecamatan Sumber Baru, ya, Desa Kaliglek ya, Kaligelaga di wilayah Jember. Jadi situasinya ini terkait dengan TKP, 24 TKP yang kita ungkap di wilayah Lumajang. Total dia sudah melakukan perampokan sebanyak 27 kali dengan keberhasilan 24 kali. Seluruhnya yang diambil adalah kendaraan bermotor. Nah, penjualannya ini semuanya ke Sugeng yang ada di Kecamatan Sumber Baru tersebut, sehingga kita nanti harus masuk ke sana. Kemudian Sugeng ini juga 480 yang kalau saya katakan ini merupakan salah satu epicentrum terkait dengan curanmor yang ada di sekitar wilayah Jember maupun Lumajang. Karena selain dari si Nur Ain yang kita tangkap ini juga ada TKP-TKP lain, pelaku lain, yaitu si Rohmat ya, Rohmat, 9 TKP pada saat itu yang kita kenal sebagai begal sadis, yang setiap dia melakukan curanmor, setiap dia melakukan kegiatan perampokan, pasti dia melukai korbannya. Nah, ini juga dijualnya ke Sugeng. Sehingga kalian kita harus hati-hati, tempat yang kita tuju adalah wilayah pegunungan, kemudian juga jalannya sempit. Kalau saya katakan ini seperti wilayah killing ground. Killing ground itu kalau di medan perang, sekali kita masuk kita tidak bisa keluar. Kenapa? Karena jalan-jalannya kalau kita ditutup oleh musuh kita tidak bisa apa. Sehingga kita betul-betul harus waspada. Kenapa kita harus kekuatan besar? Karena area yang kita sasar adalah wilayah killing ground. Kita ucapkan terima kasih dari jajaran Jember nanti untuk membantu kami untuk pelaksanaan ini. Ucapan terima kasih yang luar biasa. Kapolres juga sudah saya telepon. Kami menggunakan kekuatan-kekuatan besar seperti ini karena untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa nanti ada yang bagian mengepung, ada yang bagian mendobrak, ada yang bagian menggeledah. Ini pembagian-pembagian ini harus kuat. Kemudian yang melakukan pengepungan rumah berarti juga sekaligus untuk menjaga kawan-kawannya yang lain. Kalian yang bersenjata menjaga kawan-kawannya yang ada di dalam. Antisipasi bahwa wilayah ini wilayah yang cukup dikenal rawan, termasuk juga pembuatan bondet juga cukup ramai di sana. Bondet itu semacam bom low explosive yang kemudian dicampur dengan ada paku, besi, beling dan segala macam, sehingga itu sangat mematikan. Dia memang ledakannya tidak keras, tapi pada saat kena tubuh manusia itu pasti akan sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya, itu bisa menyebabkan meninggal. Jadi tetap rompi tetap selalu ada, waspada, sekeliling waspada. Teknik kita semacam perang gerilya, cepat dalam bertindak, lakukan pengepungan, lakukan penggeledahan, selesai kita bergerak lagi untuk ke pengepungan yang penggeledahan yang lain. Karena total ada 5
TKP yang akan kita sasar hari ini. Yang pertama itu rumahnya si Sugeng sendiri sebagai pelaku 480, kemudian istrinya ada 2, masing-masing punya rumah, berarti ini juga kita sasar, berarti udah 3 rumah, kemudian temannya sendiri, tempat berkumpulnya mereka, dan kelima adalah mertuanya. Nah ini yang kita sasar, karena dari komunikasi dari teman-teman yang di Jember, rumah-rumah ini yang ditengarai tempat pergerakannya si Sugeng. Nah mudah-mudahan nanti barang bukti yang kita sasar adalah kendaraan-kendaraan bermotor yang tidak ada surat-suratnya atau kendaraan-kendaraan bodong. Nah ini yang kita nanti ungkap. Mudah-mudahan diantara itu ada terkait dengan TKP wilayah Lumajang. Ya untuk kaitannya nanti TKP tempat lain, katakanlah itu di Jember, kita akan serahkan kepada pihak Jember untuk ditindaklanjuti proses hukumnya lebih lanjut. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Jada mengerti semua ya? Siap. Gerak. Apa? Saya khawatir nanti ada bacok dari gini kan tembus kalau saya agak menjauh. Kira-kira diperkirakan itu misalnya temboknya di sini ya mungkin jaraknya agak jauh. Ya. Terus perhatikan jendela. Jendela itu diperhatikan. Kalau pas masuk perhatikan jendela. Jangan sampai jendela bergerak. Nah, dilihat itu. Rawan-rawannya jendela dengan pintu. Kita bersama-sama tim Kobra untuk menindaklanjuti rangkaian kegiatan lidik-sidik terhadap 24 TKP kasus curat yang berada di wilayah tetangga, wilayah Jember. Tim Kobra siap, semangat! Yang pasti untuk pasukan Kobra kami terjunkan, total lebih dari 50 mungkin, cukup banyak. Nanti akan kami kumpul di Polsek Jatiroto, dari sana nanti kita titik kumpulnya, kemudian kita akan bergerak bersama-sama menggunakan trail ke sana. Karena ini tempatnya di gunung-gunung, dan mobil besar tidak akan bisa masuk, mobil-mobil kecil paling banter. Jadi yang paling baik adalah dengan menggunakan trail karena mobilitasnya lebih cepat, fleksibilitasnya juga lebih cepat. Karena wilayah yang kita akan tuju ini dikenal dengan daerah merah, daerah rawan. Untuk menuju sasaran ini terpaksa kita harus ganti roda 2 atau roda 4 karena informasi yang diperoleh untuk ke sasaran yang dituju ini jalannya cukup susah, akses jalannya cukup susah. Jadi ikuti terus perjalanan tim Kobra dan Bang Iwan. Buka Pak, masuk aja. Iya, silakan masuk. Kamar mandi. Sebelahnya itu. Silakan masuk, tidak apa-apa. Bersih sepedanya. Kini bisa. Iya, ini dari sepeda lagi ini bisa ketemu. Lebih dulu oke. Coba cek. Bocor gitu ya? Iya mungkin bocor. Karena kita jalan terlalu jauh kan tadi dari Jatiroto ke sini agak lama jaraknya kan, mungkin ya ada yang tahu pakai HP di bumi. Udah curiga mereka, soalnya kan dia temannya banyak ini, pelaku ini. Atas nama siapa ini tadi? Atas nama Sugeng. Iya.
Sugengnya kemana? Kemana dia sekolah? Tahu saya. Terakhir kapan ketemu sama Saya Sugeng? nggak pernah ketemu sekarang. Sudah lama, Pak. Udah berapa? Kabur ya? Berapa? Nggak tahu. Maksudnya sama nggak ketemu berapa bulan nggak ketemu? Saya baru pulang dari Malaysia, Pak. Oh, mau kamu yang pulang apa nggak ketemu? Sugengnya. Rusak ya sudah. Yang di detail jasad, di detail sih di detail. Ya? Ingat, driver jangan meninggalkan mobilnya, jangan Ini hancur nih. Rangka dan mesinnya ini. Ya, ini nomor Rangka. Ini nomor rangka. Mesinnya ini. Oh, berarti nomor rangka di luar ya? bawah ini dan Luar. rusak juga. Itu dah. Itu dah. Ini ya. Gesek ya. Makanya kita rata-rata pakai rompi anti peluru semuanya, dan antisipasi kita dengan cara pergerakan-pergerakan yang cepat seperti itu. Satu rumah gerbek, tet, ada barang bukti, langsung kita ambil, masuk lagi penggerbekan jalan ke rumah yang lain lagi, kita ambil, kita bergerak lagi. Ini tersangkanya namanya Sugeng, kemudian sasaran kita pertama rumahnya sendiri, kemudian dia juga punya 2 istri, ini dua masing-masing punya rumah, ini juga kita sasar, kemudian rumah temannya juga yang biasa tempat dia berkumpul, dan mertuanya dia. Nah, ini akan kita sasar. Ini mudah-mudahan kita berhasil, doakan kita bisa dapat banyak barang bukti maupun juga si pelaku Sugeng ini dapat kita tangkap. Ya. Ini nomor rumah ceng, ini di lantai kan? Ini nomor rumah ceng, ini nomor rumah ceng, ini rumah ceng. Tadi HP-nya jatuh dan sambil ini, mana kita ambil ini? HP-nya jatuh? Iya di sini. HP siapa? Saya kurang paham. Pelaku yang paham dan makanya kita kesini langsung kita cari Pak. Heri yang Karena dia tahu bahwa sewaktu-waktu untuk rumahnya pasti akan digeledah dan barang bukti pasti akan sulit kita temukan karena ini cukup jauh, kurang lebih ada 100 meter dia taruh untuk. Ada lagi. Wah, ini ya. Lokasi memang daerah. Ya, kita mencari sepeda motor itu bukan di jalan raya tapi di dalam kebun. aman kalau gitu, aman. Ya, di tengah kebun. Oke, meluncur. Ini tolong dipegang. Punya barang bukti. Jadi tidak jauh dari tempat sasaran, yakni rumah Sugeng yang DPO ini, banyak ditemukan ranmor yang disembunyikan di kebun kopi. Nah, ini masih dilakukan penyisiran. Nah, itu posisinya. Satu lagi ya. Dua dan. Di kanan. Hah? Tiga ini. Waduh, ini nambah terus berarti. Tiga ini. Ini jelas nih. Masih hangat kan? Masih hangat. Masih di jalan. Ini barusan aja nih. Coba melihat kita nanti. Ini tahu nih pergerak. Ini menemukan handuk. Waduh. Dapat sarung pistol juga ini. Berarti dia punya senjata. Lolos. Nah, ini hancur pakai kunci T. Mau rangka nomor mesin hancur nggak nih? Siap. Coba bisa kali cek. Tolong bantu. Coba anggota menyebar, tetap waspada. Masih berarti bar. Tetap waspada karena masih diketemukan di TKP lain. Waspada. Kemungkinan pelaku bahas senjata api dan Ini mana tadi? Sarungnya mana? Ya, ini sarungnya ini. senjata api ya. Ada, ini pelakunya punya senjata api. Ini sarungnya tadi kita temukan, handphonenya juga jatuh, sempat kabur. Nanti akan kita telisik untuk handphonenya. Mana nomor yang lainnya, kendaraannya? Ini lagi satu ini. Ini masih bagus ini. Masih bagus ya. Tapi catat aja nomor rangka nomor mesin, kesek. Bisa enggak? Ah, ya wes, makanya. Bisa orang udah dihancurin kuncinya. Lepas aja nih. Nanti 24 baru kembali 8. Dekat rumahnya si Sugeng. Kemudian kita kejar di sini di belakang kebun kopi, ada kita temukan lagi 6 dengan berbagai merek, bahkan beberapa tadi motor-motor yang masih baru, masih gres, dan tadi masih panas seperti ini juga. Pergerakan kita ada sarung senjata, jadi dimungkinkan si pelaku memang menggunakan senjata kecil lah ya. Ini semacam senjata rakitan, ini juga bentuknya juga buatan rakitan.
Jadi kita waspada. Makanya ini tadi yang saya sampaikan dari awal, kenapa kita perlu kekuatan-kekuatan besar, karena yang kita hadapi ini juga adalah pelaku-pelaku kejahatan kelas kakap yang cukup meresahkan, ya pelaku-pelaku kejahatan jalanan lah ya. Ini cukup ahli, cukup profesional, dan cukup sadis. Nah, ini kita antisipasi untuk itu. Seperti ini sarung senjata ini sangat rawan. Kalau kita berhadapan dengan 1-2 orang dengan kondisi seperti ini, ya mati kita. Dan tidak akan mungkin berani untuk masuk sampai tebuan seperti ini. Pasti kita dihajar duluan. Karena kita banyak kabur dia, tadi handphonenya sempat jatuh pada saat kita kejar. Nah kita udah dapat handphonenya, nanti itu akan kita telusuri juga. Bantu karek. Jebing. Jadi dari hasil penyisiran di belakang rumah Sugeng di kebun kopi ini, hingga saat ini baru ditemukan 6 unit motor yang sengaja ditinggalkan di belakang kebun kopi. Ditinggalkan begitu saja. Beberapa diantaranya nomor rangka dan nomor mesinnya rusak. Nah, saat ini tim Kobra masih terus menyusuri karena luasan dari kebun kopi ini cukup luas. Jadi membutuhkan waktu atau tenaga ekstra karena kondisinya berbukit. Ikuti terus perjalanan tim Kobra. Tersangka sudah satu yang kami amankan, namanya Nur Ain. Ya, ini sudah kami amankan. Nah, dari Nur Ain inilah kemudian kami lakukan pengembangan. Ada 2 totalnya. Satu lagi namanya Rohmat. Rohmat itu dia 9 TKP dan rata-rata setiap dia melakukan aksinya pasti melukai korbannya. Jadi cukup sadis lah di wilayah Lumajang, perampokan, kemudian juga begal, beberapa kali dia lakukan. Nah ini juga udah kita tangkap jaringannya si Rohmat, dia 3 orang. Si Rohmat yang kita tangkap itu udah beberapa bulan yang lalu. Ini yang baru Nur Ain, berarti ada sekitar 4 ya semua tersangkanya. Laporan ada berapa TKP mungkin dari kelompok? Dari kelompok ini yang kami tahu, pertama dari Ain sendiri, Nur Ain sendiri itu ada 24 TKP. Kemudian si Rohmat ada 9 TKP. Berarti total ada berapa itu? 9 tambah 24? 33 TKP. Itu yang kami baru tahu, belum yang lain kami tahu. Sehingga kami menganggap bahwa ini sebenarnya bisa dikatakan epicentrum dari begal curanmor yang terjadi di sekitaran lah, baik Lumajang maupun Jember. Karena buangannya ke sini. Karena tidak mudah untuk menjual motor-motor bodong. Sehingga operasi-operasi motor bodong kami terus lakukan di wilayah Lumajang untuk mengantisipasi peredaran-peredaran motor bodong. Pasarnya kita mau hancurkan. Kalau seandainya pembelinya tidak ada, saya yakin untuk produksinya juga akan berkurang. Karena teori ekonomi supply and demand, semakin banyak permintaan, supply-nya juga akan meningkat. Nah, kita kurangi dari permintaannya. Kalau permintaannya berkurang, supply-nya juga pasti akan berkurang. Karena supply-nya ini kita tengarai ya dari curanmor, dari begal. Ini yang akan kita habiskan. Nah seperti itu. Ya mudah-mudahan ini satu langkah efektif untuk melakukan hal itu. Jadi ini bukan ke kampung-kampung, tapi sasarannya satu orang. Sasarannya satu orang si Sugeng, dia kemudian menampung. Nah kami akan mau melihat apakah dia menjualnya kendaraan itu gondongan dengan harga murah atau di pretel-pretel baru dijual. Nah ini coba kami lihat. Jember di wilayah Kecamatan Sumber Baru ini yang kemudian kita lakukan upaya paksa ke sini, dan kita juga udah komunikasi, baik Kapolresnya juga sangat mendukung dan juga sangat membantu juga dengan kekuatan-kekuatan dari Resmobnya juga diterjunkan untuk membantu kami, sehingga itu alasan untuk kami melakukan langkah-langkah seperti ini. Dan secara aturan juga dimungkinkan, tapi kami juga melakukan koordinasi supaya yang memahami wilayah kan dari mereka, dan kami juga menggunakan kekuatan-kekuatan besar seperti ini. Total lebih dari 70 personil kami libatkan karena kami tahu ini wilayah-wilayah yang sangat rawan. Dan tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa yang kita antisipasi adalah bondet, yaitu semacam bom low explosive yang ada taruh paku, besi, beling dan segala macam. Bahkan ternyata kami juga temukan ada sarung senjata. Berarti si pelaku ini menggunakan senjata. Nah ini yang kita tadi sampaikan bahwa hati-hati betul. Kekuatan kita harus besar, pergerakan kita harus cepat, secepat kilat. Kita masuk, kita geledah, ada yang geledah, ada yang kepung, ada yang dobrak, itu harus bersamaan. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil seperti ini. Sejauh ini ada berapa unit ranmor yang total? Ada 7. Tadi pertama di rumahnya Sugeng, pas di belakang itu ada 1 ranmor kita temukan juga sudah di kondisi nomor rangka, nomor mesin maupun juga kontak starternya juga sudah dirusak. Kemudian setelah itu kita lihat ada orang melarikan diri, kita kejar, handphonenya jatuh, kita ambil. Setelah itu kita sisir di belakang ini, di kebun-kebun kopi ini. Ternyata kita temukan lagi ada 6 kendaraan motor. Nah kita cek rata motor-motor baru banyak tadi.
rata-rata ya kalau nggak nomor rangka nomor mesinnya dirusak ya starternya sudah rusak. Yang pasti kalau namanya pelaku curanmor kan dia menggunakan kunci T dalam waktu kurang dari 1 menit, dia paksa, dia rusak kuncinya, dia udah bisa bawa jalan. Nah ini kita bisa tengarain. Nanti kita cek, bahkan tadi kita cek itu nomor Lumajang, berarti adalah pemilik orang Lumajang. Nah mudah-mudahan ini nanti bisa kita kembalikan kepada pemilik-pemiliknya yang sah, dan mudah-mudahan si sugengnya bisa tertangkap. Sugeng ini penadan ya? Penada 480, tapi epicentrum lah ya, karena dari dia ini si Sugeng, kemudian pelaku-pelaku ngirimnya ke sini semua. Nah, bisa dibilang otaknya lah ini, mastermind-nya. Dia penada tapi mastermind dari otak-otak ini, karena pelaku berani untuk melakukan pencurian-pencurian kendaraan bermotor karena ada tempat jualannya. Karena pasarnya di kampung-kampung sekarang masyarakat sudah tidak mau lagi membeli kendaraan-kendaraan bodong, sehingga tidak ada tempat penjualan. Nah kalau masih ada yang menerima seperti ini ya tidak akan pernah putus. Ini yang makanya kita putus juga untuk penada-penada seperti ini. Jadi hingga saat ini sudah 8 unit motor ditemukan di belakang rumah Sugeng. Ternyata Sugeng ini adalah penada besar di wilayah Sumber Baru, Jember, yang selama ini selalu lolos diburu tim Resmob Jember maupun jajaran Polres lainnya, karena dia juga terkenal licin, jaringannya juga cukup kuat. Tapi ini terus dilakukan penyisiran. Total hingga saat ini sudah 8 unit motor ditemukan di belakang rumah Sugeng, tepatnya di kebun-kebun kopi. Ikuti terus perjalanan Bang Iwan dan Bung Kobra. Sama cewek. Daun-daunan, kain-kain itu semua ini. Ini Itu nomor rangka, nomor mesin utuh, tapi kita tengarai karena kan perampokan yang terjadi di Lumajang itu prosesnya perampokan. Kalau perampokan kemungkinan kuncinya itu ada, kuncinya di bawah. Tapi ini platnya DK, makanya kita coba mau telusuri dulu nih seperti apa. Nanti kita coba telusuri. Kalau ini terkait dengan yang kejadian di Lumajang akan kita lanjutkan. Kalau memang Ya, 53337 pas. Oke, cepetan. 5333 Itu hilang. Sok mau dibunuh sing ngono. Catatan cepetan. Tadi ada seorang perempuan ngomong, DK. Pak mau kasih sepeda itu Pak, tapi bayi sama dulu kan. DK 5333 33 Flores Ambon. Penutupnya ya? Bentuknya Daster. Ya, daster cewek. Ya. Dasternya Sofi. Mau dipakai tutupnya motor. Motor kan? Ya. Dibantu untuk motor. Oh, untuk motor. Baru dikasih ranting atasnya. Iya. Tanda tangan kita jalan. Ya, tanda tangan serahkan ke ibunya kita. Yo tarik, harus ngangkat duri. Iya, nggak ada jalan masuk ini, taruh di sini kendaraan. Gimana ceritanya? Entar stamina ya. Ya, kalau ada pakai boleh. Kau pakai aja ingin orang Bali. Nggak tahu nomornya juga ganti. Yang paling benar nomor rangka nomor mesin. Iya. Jadi ini pentingnya udah bagus nomornya diganti itu kita. Selama ini kita koordinasi ke Korlantas untuk dapat data-data kendaraan. Mertuanya Sugeng. Oh iya. Terus ngapain? Berarti kalau seandainya rumahnya yang mana? Yang di belakangnya di barisan yang masih. Yang tadi kita gerbek, yang warna pink. Satu pusat, jadi kalau ada nomor rangka nomor mesin kita udah dirusak apa segala macam kita timbulin. Walaupun plat nomornya diganti bisa kita cek. Selama ini kita koordinasi ke Korlantas untuk dapat data-data kendaraannya. Kalau selama ini dulu kan nggak bisa kita cek. Udah dapat motor, alamatnya kita nggak pernah tahu. Kenapa? Karena ya data kendaraan per wilayah, per kabupaten. Masa kita mau cek sendiri ke Bali, kabupatennya pun Bali banyak. Tapi sekarang semua data sudah terpusat di Korlantas. Jadi kalau ada pencurian kendaraan bermotor ini, makanya enak kita bisa langsung cek satu sumber. Jadi itu pentingnya identifikasi rekiden ranmor yang ada di Korlantas. Fungsinya untuk apabila ada curanmor, begal, ada temuan-temuan kendaraan tidak benar kayak gini, kita ngedeteksinya mudah. Nanti kayak gini akan saya share ke Facebook Sahabat Mas. Biasanya nanti respon masyarakat. Kemarin udah total kita kembalikan udah banyak lah. Ada yang sampai 5, ada yang dari Sidoarjo, dari mana. Bahkan kendaraan yang kita temukan ada dari Bali. Dari Bali ada, dari Bogor ada. Jawa Timur udah banyak banget.
Oh, betul ya? Betul, Pak. Ada Loh, kok kenapa disembunyiin di dalam? Aduh, takut gue lepas dengar beda. Ya? Tadi dia yang ngomong saya, Pak, ada antar motor. Oh iya. Gue lepas nalep. Iya, ada surat-suratnya kayak itu? Jadi gini Oh, Pak, begitu ceritanya orang ke mau ke orang Malaysia. ke Malaysia pinjam uang ini mungkin Pak. Jadi STN-nya digadekan teman. STNK digadekan. Oh gitu. Atau motornya, Pak? Motornya Oh, Pak. motornya ada STNK. Mohon maaf saja Pak. BPKB-nya? BPKB-nya mungkin di orangnya kan pinjam uang Pak. Kenapa? Iya, mungkin pinjam uang Pak. Oh gitu. Siapa yang gadekan? Ya Siapa namanya? Kemudian, kemudian Samina Samina ada di Anak kau sorber, kerja di Surabaya Pak. Oh gitu. Anak kau sorber dan Bukan dari Sugeng ya? Bukan Pak. robong hutan. Oh iya, bukan dari Sugeng. Ya? Ansuran Pak itu Pak. Iya. Si angsuran berarti. Iya. Ini kredit belum lunas. Belum lunas Pak. Jadi kita masuk kredit macet ini Pak. Kredit macet. Tapi kredit macet tapi dialihkan ini nggak boleh. Iya. Wah, ini Ini kejahatan. bayarnya cuma 1 kali nih. Ya. Iya. Biar Pak. Iya. Kan dealer Pak yang Iya, nggak boleh. Sebenarnya ini udah kejahatan. Kalau udah sudah dialihkan ini kejahatan. Lain hal kalau bapaknya sendiri atas nama siapa nih? Iya. Dia kan atas nama orang lain. Nggak boleh. Nunggak. Tapi bukan kewenangan kita sih. Ini nunggak terus ya. Iya, itu kan bukan kewenangan kita nih. Di Jember adakah? Oh, kita Jember, kita mau serahin Jember. Ini saya nggak bisa ini karena ini kredit macet. Sebenarnya ini kejahatan karena kredit macet yang kemudian dialihkan, cuman bukan dari Sugeng. Kalau saya yang kejaringan Sugeng, ini mertuanya Sugeng. Iya, ini mertuanya Sugeng. Nah, saya pikir tadi dari Sugeng kemudian dilempar ke sini, dikasih ke Bunarto. Tapi ternyata dari orang lain. Tapi ini pasti ini kejahatan. Karena ini, tapi terserah nih. Iya. Kunci aja, Pak. Kunci. Kamu kontaknya ke Mas? Kontak Ibu. Oh. Iya. Ini kredit macet, tapi dialihkan itu nggak boleh. Kredit macet terus dialihkan nggak boleh. Apalagi baru 1 bulan bayar, habis itu ini model-model kejahatan gitu. 1 bulan bayar terus dia gadekan, dia pergi. Baru sekali, Pak. Kontak apa tu bodot kubur kan? Nanti kontak, Pak. Mereka benih enggak? Benih dekat. Iya. Kebenya siapa ya? Siapa kah nganu? Betul. Kontak juga aki bigul kubur kon. Kirim mari. Iya. Ada. Sebab lempotan kok betul. Ini tadi fitnya ya, yang barusan. Kalau data lewat nasinya ini dipalsukan Napolri. Iya. Yang benar 5304 FAS. Ini 5333 FAS. Jadi 33 ini 04 diganti. Ada ya. Ini juga, ini plat nomornya juga pemalsuan. Nggak apa-apa dia yang ambil aja. Karena bukan kaitannya dengan Lumajang, nggak apa-apa. Itu pemalsuan juga, udah saya cek ini datanya. Itu nomornya dipalsukan, bukan itu. Kita prosedural, sesuatu yang memang terkait dengan wilayah Lumajang akan kami bawa, tapi sesuatu yang tidak terkait dengan TKP di Lumajang itu akan kami serahkan ke pihak Jember untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Itu aja. Dengan seperti itu, ruang atau pasarnya begal, pasarnya curanmor, ini hilang. Ya kalau hilang, ya pasti akan jauh berkurang. Nah ini aja hasil dari Sinarmas kemarin itu asuransi mengatakan bahwa dalam 5 bulan terakhir ini 80% penurunan klaim asuransi terhadap kehilangan kendaraan bermotor di wilayah Lumajang. Ini alhamdulillah dalam 5 bulan ini karena memang operasi kita sangat efektif dalam 5 bulan ini, berarti searah dengan itu. Nah ini yang kita harapkan. Tentu kan kita tidak ingin kalian motornya hilang, saudara kalian motornya dicuri, keluarga kalian motornya dicuri. Nah kalau kalian tidak ingin dicuri motor-motor keluarga kalian, kalian jangan juga beli motor bodong. Karena nanti pasti akan berimplikasi, ini akan jadi lingkaran setan aja, berputar. Sekarang kau beli motor bodong punya orang lain, nanti abis itu besok motor keluargamu, motor anakmu, atau motor kamu yang dicuri oleh orang lain. Karena saking banyaknya pencuri, pasarnya luas, sehingga pelakunya akan semakin banyak, suplainya akan meningkat, produksinya meningkat. Nah ini yang kita hindari. Itu yang saya sampaikan kepada masyarakat Lumajang supaya stop untuk memiliki kendaraan-kendaraan bodong. Dan itu juga pasti berdosa lah. Percuma kita sholat, tapi pada akhirnya kita juga masih ingin memiliki kendaraan-kendaraan bodong yang kita tahu itu adalah hasil kejahatan. Jadi banyak yang bertanya ke saya, apa sih yang namanya kendaraan bodong? Jadi kendaraan bodong itu ya kendaraan-kendaraan hasil kejahatan seperti curanmor, begal, dan pencurian, perampokan, dan segala macam. Yang kemudian yang kedua, kendaraan-kendaraan leasing yang sudah dipindah tangankan.
tidak melalui overcredit. Ya kalau kalian masih leasing kemudian tidak bayar puluhan tahun, nah itu buat saya masalah perdata lah, itu ada perjanjian fidusia. Saya tidak akan masuk ke wilayah sana. Tapi kemudian kalau seandainya belum lunas kemudian dialihkan tanpa melalui satu overcredit, ya ini pidana. Ya sama dengan orang yang punya modus, dia beli kendaraan DP 1 bulan, setelah itu dia jual, kan kejahatan ya, seperti itu. Itu tidak boleh karena itu masih haknya orang lain, itu masih haknya dari pihak leasing. Tidak boleh kalian jual begitu saja. Dan yang selama kalian sendiri yang pakai, buat saya nggak ada masalah. Tapi sudah dipindah tangankan, itu pidana. Jadi jangan juga, oh ini kan kendaraan leasing, ya kendaraan leasing, tapi kan sudah dialihkan tanpa melalui satu proses yang benar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Nah ini, supaya pertanyaan-pertanyaan itu saya jawab, tidak berulang lagi untuk pertanyaan-pertanyaannya. Masalah STNK mati, BPKB mati, masalah leasing yang belum bayar bertahun-tahun, itu bukan urusannya tim Kobra lah. Total tadi ada 6 TKP yang kita masuki, yaitu rumahnya si Sugeng, kemudian juga temannya, orang tuanya, mertuanya, istri muda dan istri tuanya. Ada 6 tadi total kita masuki. Tadi ada beberapa yang kita amankan dari sana, total ada 8 motor yang kita amankan, itu disembunyikan di belakang, ya di daerah kebun kopi lah ya, kebun kopinya sekitar di belakang rumahnya dia itu ada 8, ada yang dirantai dan segala macam, dan rata-rata nomor rangka, nomor mesin, kemudian juga starternya itu sudah rata-rata dirusak. Kemudian ini juga ada beberapa celurit, kemudian pisau yang juga kita amankan, dan ini yang cukup kita exciting lah ya, karena ini ada sarung senjata yang kita temukan di sekitar motor itu tadi, dan ini saya yakin berarti si pelaku memang memiliki senjata, karena kita tengarai memang ini sangat-sangat pelaku ini cukup lihai lah. Total ada sekitar 33 kendaraan yang coba kami identifikasi yang kemudian dibuang ke Sugeng ini. 24 itu oleh si Nain ya. Kemudian ada 8 oleh Rohmat, 9 oleh Rohmat yang kita kenal waktu itu udah beberapa bulan yang lalu kita ungkap terkait dengan pembegalan sadis di wilayah Lumajang.